Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa betapa besar kuasanya bagi orang yang percaya, orang yang beriman kepadamu. Karena Engkau memberikan dirimu sendiri sebagai perisai dan senjata dalam menghadapi terutama kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, kami hanya bersandar kepadamu, tidak kepada yang lain. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang dialami Yesus hari ini dalam bacaan Injil banyak kali terjadi dalam hidup kita sehari-hari, di mana para rasul tidak mampu mengusir setan, kuasa iblis yang masuk dalam diri seorang anak yang ayan atau epilepsi. Dan Yesus menegur mereka. Padahal Yesus sudah mengatakan bahwa mereka diberi kuasa untuk mengusir setan. Dan Yesus mengatakan, itulah karena kalian kurang beriman. Saya bisa membayangkan ketika bersama Yesus pun mereka belum mampu untuk mengusir kuasa-kuasa lain selain kuasa Yesus. Dan kebanyakan kita juga zaman sekarang, apalagi kita yang tidak bersama Yesus. Dan inilah seperti dikatakan Paulus dalam surat kepada umat di Efesus. Betapa besar kuasa yang diberikan kepada orang beriman yang percaya kepada Yesus. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika para rasul bertanya kepada Yesus bahwa mengapa kami tidak mampu? Karena kalian kurang beriman. Di tempat lain Yesus mengatakan karena jenis ini harus dilakukan dengan doa dan puasa. Saudaraku terkasih dalam Kristus, salah satu indikasi dari doa yang serius, doa yang sungguh-sungguh adalah ketika kita diajak untuk sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita diajak untuk masuk ke dalam dunia Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Allah. Dan dari pengalaman para rasul, dari pengalaman orang kudus kita, semakin kita masuk ke dalam dunia Roh Kudus, tidak jarang justru kita berhadapan dan dihadapkan pada roh-roh jahat lainnya. Maka itu Santa Teresa dari Avila meletakkan air suci di depan kamarnya. Maka ketika dia masuk kamar, dia mencelupkan jarinya dan membuat tanda salib. Yang seperti kita lakukan ketika kita masuk gereja. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perjuangan kita seperti surat Paulus bukan hanya sesuatu yang kelihatan. Bukan hanya sesuatu yang nampak. Musuh kita adalah musuh yang tidak nampak. Kuasa kegelapan. Dan itu menunjukkan kepada kita semakin kita masuk secara serius dalam hidup doa, semakin kita dihadapkan pada realitas itu. Ya, pada kuasa kegelapan, pada kuasa iblis. Sesuatu yang harus kita hadapi. Tetapi kita harus sadar dan sungguh-sungguh harus sadar bahwa segala kuasa manapun sudah bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Sekali lagi, segala sesuatu di surga, di bumi, di langit, di bawah bumi,
dan segala kuasa apapun yang tidak kelihatan telah bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Ya. Dan ini kita sadari bahwa perjuangan kita, sekali lagi kata Paulus, bukan hanya perjuangan yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Kita lihat jatuhnya manusia dalam dosa. Si iblis dalam rupa ular menggoda si Hawa dan Adam untuk melawan Tuhan. Dan itu kita terjadi. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita menyadari sungguh-sungguh bahwa perjuangan kita bukanlah sesuatu yang gampang, yang mudah. Ya, bukanlah yang gampang, yang mudah. Artinya bahwa Yesus mengatakan iman yang menjadi kekuatan kita. Bukanlah diriku, siapa aku, tapi iman. Iman itu yang menjadi kekuatan kita. Dan iman itu menunjukkan kepada kita betapa harus kita beriman. Beriman yang seperti apa? Bukan sekedar apa yang kita katakan dalam mulut. Bukan sekedar apa yang ada dalam pikiran. Bukan hanya sekedar apa yang ada dalam perasaan. Tetapi lebih daripada itu, menyerahkan, mempercayakan diri 100% dalam kuasa Allah. Bukan lagi kuasaku sebagai manusia. Bukan lagi kuasaku dengan kehebatanku. Tapi dengan kuasa Allah. Dan untuk itu kita memang harus masih berjuang dan berjuang terus-menerus. Untuk mengandalkan kuasa Allah di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Ada dua hal yang harus kita sadari baik-baik tentang kuasa kegelapan ini. Ada orang yang seperti dalam bacaan Injil hari ini, si anak itu dikuasai oleh iblis, ya, karena dengan epilepsi, dengan ayahnya, sehingga dia menderita sungguh-sungguh. Seperti kemarin dalam wanita Kanaan yang anaknya kerasukan iblis, ya, dikuasai. Si anak tidak mampu dan tidak dapat lagi, ya, melawan. Dan ini dikuasai, obsesi, posesif. Ya. Maka dibutuhkan kuasa dari luar, ya, dari Yesus untuk melepaskan itu. Tetapi tidak cukup hanya seperti yang nampak jelas. Ada yang tidak dikuasai tapi dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Sekali lagi, ini yang jauh lebih tampaknya lebih tidak mudah gitu loh. Karena apa? Dipengaruhi oleh kuasa kegelapan itu yang keseharian tidak jelas, tidak nampak. Ya. Tidak nampak bahwa dia memang dikuasai kegelapan. Ya, bisa dalam bentuk apa? Menjadi orang adiktif. Orang kecanduan. Ya. Dan ini orang-orang seperti ini dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Orang yang kecanduan dalam bidang apa? Dalam bidang narkoba, dalam bidang apa saja, bentuk-bentuk menjadi keras kepala, ya, menjadi begitu sombong, menjadi tertutup, ya, menjadi tertutup sama sekali dengan orang lain, tidak peduli dengan orang lain. Itu bentuk-bentuk di mana orang dipengaruhi, sekali lagi dipengaruhi oleh kuasa gelap. Bahkan kalau mau jujur, orang, ya maaf, mungkin orang yang LGBT, ya di mana pribadi orang itu mau dalam tanda petik mau dihancurkan. Ya. Ada kuasa tertentu dalam tubuh orang itu yang mempunyai kecenderungan yang kecenderungan yang aneh atau kecenderungan yang tidak biasa, yang tidak normal. Jadi memang ada faktor-faktor lain tentu saja, saya tidak mau mengatakan itu, tapi kita lihat seringkali juga bisa begitu. Kenapa orang menjadi tertarik dengan sesamanya, itu juga bisa saja karena pengaruh dalam dirinya yang dipengaruhi sekali lagi oleh kuasa kegelapan yang tidak nampak. Ya. Sehingga dia sepertinya tidak mampu lagi mengatasi itu. Maka
Saya melihat bahwa dan hal ini sudah begitu kelihatan sekali di dalam masyarakat kita, pengaruh ya juga misalnya dalam tanda petik pengaruh tato gitu kan. Tato itu bukan lagi sekedar seni, tetapi coba lihat gambar-gambar yang ada dalam tubuh orang tersebut. Ada seperti ular, seperti gambar binatang-binatang yang nggak bagus gitu kan. Dan itu kan sesuatu gejala-gejala yang menurut saya dari sudut pandang saya yaitu bisa salah. Saya mengatakan bisa salah, tapi ada suatu yang harus kita cermati, bahwa ada suatu kuasa-kuasa yang mempengaruhi orang itu untuk menjauh dari Tuhan, untuk menjauh dari sesama, untuk bahkan menjauh dari gereja, bahkan untuk menjauh dari doa. Jadi ukurannya itu sekarang sejauh mana ketika orang memiliki kemampuan itu, memiliki kecenderungan itu, dan dia menjauhkan dari Tuhan. Ya. Dia menjadi keras kepala. Dia menjadi sesukanya. Jadi itu pengaruh, sekali lagi bukan lagi dikuasai tapi dipengaruh, dan maka kita bisa bisa dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa doa, ya pelan-pelan mereka dapat dilepaskan dari pengaruh-pengaruh tersebut. Ya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dan ini kita lihat dalam kenyataan dalam masyarakat kita, dalam hidup kita bersama, dimanapun juga kuasa itu sangat licik dan sangat pandai bermuka dua, bermuka banyak, ya, sehingga orang mudah terpengaruh oleh sesuatu yang mudah terpengaruh dan mudah goncang dan mudah terlepas, terikat, ya, oleh sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan dan menjauhkan kita dari sesama. Coba, jadi ukurannya kita lihat bahwa orang itu dipengaruhi oleh kuasa kegelapan atau tidak adalah bahwa dia semakin menjauh dari Tuhan dan semakin menjauh dari sesama. Dia tidak mendengarkan, menjadi keras kepala, menjadi tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Semoga dengan semangat doa kita semakin lama, semakin kita akan tergoda oleh kuasa-kuasa kegelapan yang tidak ingin kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Tidak ingin kita lebih dekat dengan sesama, dengan orang tua, dengan saudara-saudara. Ya. Dan itulah yang nampaknya menggoda kita di zaman seperti sekarang ini. Semoga kita semakin kuat dan teguh di dalam penghayatan hidup doa. Jangan pernah lalai dan jangan pernah takut untuk terus masuk dalam hidup doa. Meski kita tahu bahwa kita terus digoda untuk malas, untuk sombong, ya, dan berbagai macam dosa-dosa lainnya. Tuhan memberkati Anda semua. Karena kuasa Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Dan bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Dan Bunda Maria dengan kakinya menginjak kepala ular. Tuhan berkati kita semua. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.